Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Pak Adrian Feryantama. Kali ini kita akan membahas tentang filler for paper making. Nah, apa sih filler? Ini filler kalau secara bahasa Indonesia kalau diartikan itu artinya pengisi ya. Tapi bukan untuk mengisi hatimu ya. Jadi filler ini merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan untuk proses pembuatan kertas. Nah, untuk itu ada 3 hal yang akan kita bahas supaya kita lebih kenal sama si filler ini. Yang pertama, bahan untuk membuat filler. Yang kedua, fungsi dari filler itu. Dan yang ketiga, aplikasi si filler di proses pembuatan kertas. Oke, yang pertama bahan untuk membuat filler. Nah, filler ini ada 2 ya. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan PCC, dan yang kedua itu ada GCC, precipitated calcium carbonate, dan GCC adalah ground calcium carbonate. Nah, apa perbedaannya? Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi filler itu terbuat dari kalsium karbonat atau yang biasa kita tahu itu adalah kapur. Nah, untuk yang ground calcite di sini ini adalah jenis GCC. Nah, dia itu bentuknya bisa limestone atau chalk. Kemudian yang PCC ini bentuknya misalnya dalam bentuk kalsit. Kalsit ini ada 2, ada yang skelnohedral dan rhombohedral. Lalu ada yang dalam bentuk aragonite. Nah, ini adalah gambaran dari beberapa bentuk kalsium karbonat. Yang atas ini adalah yang jenis GCC, ada chalk, limestone, dan marble. Dan yang bawah adalah dari jenis PCC, ada aragonite, skelnohedral, dan rhombohedral kalsit. Nah, PCC dan GCC ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk PCC, kelebihannya itu dia lebih murni serta lebih putih. Dan kekurangannya, dia ini harganya mahal dan panjang dalam proses pengolahannya. Dan untuk yang GCC, dia memiliki kelebihan lebih murah dan prosesnya itu juga mudah. Namun kekurangannya, dia itu tidak semurni yang jenis PCC. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari filler. Filler memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan opacity kertas. Nah, bagaimana sih filler ini bisa meningkatkan opacity kertas? Jadi dia memantulkan cahaya yang datang ke si kertas. Jadi dia memantulkan cahaya yang datang dan tidak membuat kertas ini menjadi tembus pandang. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kalau kertas itu opacity-nya tinggi, ini bisa digambarkan pada gambar yang sebelah kiri. Kalau opacity-nya rendah, bisa diilustrasikan pada gambar yang sebelah kanan. Jadi apabila kertas itu dihadapkan pada suatu cahaya, kalau opacity-nya tinggi, dia tidak mudah tembus cahaya. Banyak cahaya yang dipantulkan. Sementara yang low opacity, ini cahayanya bisa tembus. Oke, yang selanjutnya yaitu aplikasi filler. Bagaimana sih si filler ini bisa digunakan dalam kertas? Nah, jadi sesuai dengan namanya, filler ini adalah pengisi. Apa yang diisi? Jadi dia mengisi rongga-rongga antar ikatan fiber. Nah, bisa digambarkan pada gambar di slide ini. Namun, penggunaan filler ini juga memiliki dampak negatif. Bisa mengurangi kekuatan ikatan antar fiber. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu konten dari fillernya itu seberapa, kemudian size dari si fillernya itu bagaimana, dan juga bentuk dari filler tersebut.
Nah, penggunaan filler ini ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara yang tradisional. Jadi si filler ini diikat dengan menggunakan starch. Nah, jadi si starch ini berikatan terlebih dahulu dengan si fiber, kemudian baru mengikat si fillernya. Nah, ini cara lama, dan bisa dilihat kalau menggunakan cara ini sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena membuat ikatan antar fiber itu akan makin berkurang karena si ikatan tadi dihalangi oleh si filler. Nah, yang kedua ini cara preflocculation. Nah, ini yang cara sering kita gunakan. Jadi si filler ini diflokkulasi dulu dengan menggunakan dry strength agent atau starch, kemudian baru direaksikan dengan fiber. Nah, dan hasilnya filler ini menggumpal dan terperangkap di dalam jaringan fiber. Tidak seperti yang tradisional tadi, dia mengganggu ikatan antar fibernya. Sementara yang di sini dia terperangkap di dalam jaringan fiber atau ikatan antar fiber. Sekian dulu penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe dan ketemu lagi di video selanjutnya. See you.